Konsep dasar ilmu pengetahuan dan filsafat. Pengertian ilmu. Ilmu adalah rangkaian aktivitas pemikiran manusia yang rasional atau aktivitas riset dengan menggunakan metode ilmiah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis, teknologi dan seni mengenai gejala kealaman, kemasyarakatan atau keuangan untuk tujuan mencapai kebenaran, pemahaman, memberikan penjelasan maupun melakukan penerapan. Definisi ilmu. Definisi ilmu ditentukan oleh metode ilmiah, sehingga dibedakan ilmu alamiah dan ilmu sosial. Ilmu alamiah lebih mudah dibuktikan secara alamiah dan empirik. Ada beberapa pakar ilmu mendefinisikan sebagai berikut. 1. Realism. Ilmu adalah suatu percobaan untuk mendapatkan satu realitas dunia berupa kebenaran tentang dunia. Demarcation. Ada perbedaan yang jelas antara ilmu dan kepercayaan, antar ilmu dan bukan ilmu. 3. Science is cumulative. Ilmu yang baru merupakan penyempurnaan dari ilmu-ilmu sebelumnya. 3. Observation theory distinction. Perbedaan yang cukup kontras antara hasil observasi dan pernyataan teori. 5. Foundation. Observasi dan eksperimen meletakkan dasar untuk justifikasi dari hipotesis teori. Ini merupakan badan pendekatan ilmu, terdiri dari aktivitas, pengetahuan, metode ilmiah. Pengetahuan terdiri 4 gejala tahu, yaitu manusia ingin tahu yang benar, objek tahu ialah yang ada dan yang mungkin ada. Yang keempat, manusia tahu bahwa ia tahu. Orang yang tahu disebut mempunyai pengetahuan. Pengetahuan itu milik manusia berlandaskan pengalaman, entah itu pengalaman diri sendiri atau orang lain. Kekuatan putusan amat kuat bila ada kepastian itu benar. Kepastian dan keyakinan namun bukanlah jaminan pengetahuan itu sesuai dengan objeknya. Kepercayaan yang mengakui kebenaran setelah diberitahu orang lain. Pengetahuan biasa yang dipergunakan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam dan seluas-luasnya. Ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang lahir dari keinginan yang terus-menerus untuk tahu lebih dalam. Pengetahuan yang bertujuan mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang, metode, dan sistem tertentu. Keingintahuan manusia akan terus bertanya, apakah sesuatu itu, mengapa itu ada, apa tujuan keberadaannya, masing-masing melahirkan ilmu pengetahuan. 1. Filosofis. Mempersoalkan hakikat esensi sesuatu. 2. Kausalistik. Selalu mencari sebab musabab keberadaan sesuatu. 3. Deskriptif analitik. Menjelaskan sifat-sifat umum dari suatu objek. 4. Normatif. Memahami norma suatu objek yang dapat menggambarkan tujuan dan manfaat dari objek tersebut. Keberadaan ilmu pengetahuan. Teori saling hubungan, teori persesuaian, dan teori kegunaan. Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari suatu disiplin ilmu dan yang dianggap benar. Teori biasanya terdiri dari hukum-hukum, yaitu pernyataan, yang menjelaskan hubungan kausal antara dua variabel atau lebih. Teori memerlukan tingkat keilmuan yang tinggi, yaitu bersifat universal supaya lebih berfungsi sebagai teori ilmiah. 3 syarat utama teori ilmiah. 1. Harus konsisten. 2. Harus cocok dengan fakta-fakta yang empiris. 3.
dapat mengganti teori lama yang tidak cocok dengan pengujian empiris dan fakta. Berikut merupakan beberapa istilah yang biasa digunakan dalam komunikasi ilmu pengetahuan. A. Aksioma. Pernyataan yang diterima tanpa pembuktian karena telah terlihat kebenarannya. B. Postulat. Suatu pernyataan yang diterima atau benar semata-mata untuk keperluan komunikasi. C. Presumsi. Suatu pernyataan yang disokong oleh bukti atau percobaan-percobaan meskipun tidak konklusif dianggap sebagai benar walaupun kemungkinannya tinggi bahwa pernyataan itu benar. D. Asumsi. Suatu pernyataan yang tidak terlihat kebenarannya maupun kemungkinan benar tidak tinggi. Filsafat. 3 hal yang mendorong orang berfilsafat. 1. Keaguman atau keheranan. 2. Keraguan atau kegengsian. 3. Kesadaran akan keterbatasan. Berpikir secara mendalam, menyeluruh, dan kritis. Berfilsafat. Berfilsafat berendah hati, mengevaluasi segenap pengetahuan yang telah diketahui, apa yang sudah diketahui, dan apa yang belum diketahui. Ciri-ciri berfilsafat: deskriptif, kritis atau analisis, evaluatif atau normatif, spekulatif, sistematis, mendalam, mendasar, dan menyeluruh. Karakter berpikir filsafat. Sifat menyeluruh seseorang ilmuwan tidak pernah puas mengenal ilmu hanya dari sisi pandang ilmu sendiri. Apa kaitan ilmu dengan moral agama ataukah membawa kebahagiaan dan kesejahteraan? Sifat dasar ilmu adalah tidak percaya begitu saja bahwa ilmu benar. Apa saja kriteria benar itu dan sebagainya. Sifat spekulatif. Apa yang disebut logis, benar, sahih. Harus ada titik start yang dapat diandalkan. 3 cabang besar filsafat ilmu. Ontologi, yaitu teori hakikat benda, realitas, dan sesuai penampakan. Epistemologi, teori pengetahuan, hakikat, cara memperoleh, dan sumber pengetahuan dan logika berpikir. Aksiologi, teori nilai, orientasi nilai kehidupan, bagaimana manusia harus hidup dan bertindak, melahirkan etika dan estetika. Dasar ontologi ilmu. Ontologi dalam bahasa Inggris, ontologi berakar dari bahasa Yunani on yang berarti ada dan ontos berarti keberadaan, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi, ontologi adalah pemikiran yang mengenai ada dan keberadaannya. Ontologi adalah teori tentang ada dan realitas. Meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas dengan refleksi rasional secara sintesis logika. Dasar epistemologi ilmu. Secara etimologis, epistemologi berakar dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, dan logos yang juga berarti pengetahuan. Jadi epistemologi berarti pengetahuan mengenai pengetahuan yang sering disebut teori pengetahuan. Persoalan sentral epistemologi adalah mengenai persoalan apa yang dapat kita ketahui dan bagaimana cara mengetahuinya. Dasar aksiologi ilmu. Aksiologi berasal dari perkataan aksios
yang berarti nilai, dan logos berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi adalah penerapan ilmu. Penerapan ilmu pengetahuan dapat diketahui pertama-tama dari klasifikasinya, kemudian dengan melihat tujuan ilmu itu sendiri dan yang terakhir perkembangannya. Kegunaan ilmu adalah menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk tujuan antara lain membuktikan kebenaran, menemukan pengetahuan, memperoleh suatu pemahaman fenomena, memberikan penjelasan, melakukan peramalan, melakukan pengendalian, melakukan penerapan. Berikut adalah bagian landasan pengembangan ilmu yang terdiri dari landasan perkembangan ilmu dari ontologi, epistemologi, aksiologi. Tahap perkembangan ilmu. Pertama dari common sense atau akal sehat. 2. Seni. 3. Rasionalisme. 4. Empirisme. 5. Falsifikasionisme. Lalu relativisme, pragmatisme, dan terakhir filsafat ilmu. Berikut adalah bagan evolusi ilmu. Konsep ilmu. Ilmu sebagai aktivitas. Ilmu merupakan aktivitas pemikiran manusia atau rasional dan logika atau proses riset yang digunakan untuk tujuan tertentu. Teleologis. Ilmu sebagai aktivitas rasional dan ilmu sebagai aktivitas riset. Riset dibagi menjadi dua, riset kuantitatif dan riset kualitatif. Ilmu sebagai aktivitas rasional. Ilmu sebagai aktivitas. 1. Terdiri dari logika, riset, dan teleologis. Logika merupakan landasan berpikir, riset merupakan proses penyelidikan, teleologis atau manfaat hasil aktivitas, biasanya pengetahuan, kebenaran, pemahaman, penjelasan, peramalan, pengendalian, dan penerapan. 2. Ilmu sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode adalah suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematik atau terpola. Logika deduktif dan induktif merupakan alur pikir yang sistematik, runtut, kritis dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Logika induktif dengan bantuan statistik inferensial dipakai untuk melakukan generalisasi dari beberapa fakta yang spesifik. Metode ilmiah yang holistik. Ciri-ciri ilmu yaitu rasional dan teruji, deduktif dan induktif, social dan behavior sciences atau natural science, alam, observasi, ramalan atau hipotesa, lalu pengujian, dan yang terakhir pengetahuan baru. Ciri pokok pengetahuan ilmiah. Empiris, hasil yang diperoleh berdasarkan fakta aktual yang bisa ditangkap oleh indera. Sistematik, yaitu pengetahuan yang telah disusun ada hubungan ketergantungan dan teratur dengan pengetahuan sebelumnya, atau proposisi. Objektif dan universal, yaitu apa yang diketahui sesuai dengan apa adanya, tanpa ada unsur keinginan dari penelaahnya. Analisis, verifikatif,
dan falsifikasi dan dapat dikomunikasikan. Terima kasih dari saya. Maaf bila ada kesalahan.